menghadap ke sini, saya foto. Nih lihat nih, saya berdiri di bangunan itu. Lalu bangunan depannya kayak apa? Nih lihat ya. Kita lihat nih. Nah, tuh lihat. Oh, Terasa nusuk ya? iya. Nah, ini Berarti itu. bangkrut. Ini bangkrut nih. Oh. Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan sedikit melakukan bincang-bincang ya dengan Pak Lim Boon Hong ya. Ya, Pak. Mungkin Pak Lim Boon Hong bisa nanti memperkenalkan diri, topiknya mengenai Feng Shui dan arsitektur. Silakan Pak Lim. Ya, jadi saya itu memang nama saya nggak ada nama Indonesianya. Jadi ya, karena dulu saya waktu masuk kuliah itu masih WNA, warga negara asing ya, warga negara Tiongkok gitu. Karena kakek nenek saya masih asli dari sana, datang dari Tiongkok gitu. Jadi saya turunan ketiga. Nah, saya baru jadi WNI itu setelah saya masuk Unpar, kemudian setelah lulus semester 6 baru WNI-nya beres. Oh, udah Jadi lama ya. udah namanya di ijazah semua dari SD sampai SMA sudah semuanya nama Lim Boon Hong, jadi ya udah nggak diganti gitu ya. Kagok. Lah, ya itu Pak. Jadi saya di Unpar masuk S1, kemudian saya ngajar, setelah ngajar terus ya kerja di perumahan Taman Kopo Indah sebagai project manager, kemudian saya kerja banyak macam lah Pak gitu. Kemudian saya pernah bikin furniture sendiri, kemudian akhirnya saya belajar, saya jadi pemborong. Nah, waktu jadi pemborong itulah saya ketemu klien saya itu pada nanya, gitu, kamu ngerti Hong Shui nggak? Wah, saya dulu juga nggak ngerti itu, sampai umur 30 tuh belum ngerti apa-apa gitu loh. Karena kliennya pada nanya, kamu ngerti Hong Shui nggak? Kepaksa saya belajar. Gitu. Belajarnya dari mana? Saya coba cari di Gramedia buku-buku itu, buku-buku Feng Shui. Oh, ada 5 seri dari si Lilianto bukan? Lilianto, namanya Karangan Lilianto. Iya. Saya belajar Karangan Lilianto, saya pelajari, saya baca, wah ini kayak nggak masuk akal gitu loh. Jadi saya nggak suka Karangan Lilianto, itu orang Malaysia itu cukup terkenal sebetulnya dia itu. Iya, iya. Tapi saya nggak suka karena apa? Ya kita kan orang akademisi, lihat Orang buku teknik begitu ya. bacanya, wah ini apa ini gitu loh. Nah setelah saya diperkenalkan satu buku tentang menganalisa manusia, nah ini baru saya apa namanya tertarik. Jadi di situ saya karena apa namanya literaturnya dalam bahasa Inggris tuh nggak banyak dan memang ya nggak bisa pakai bahasa Indonesia atau Inggris kalau kita mau belajar tentang tanggal lahir itu manusia itu. Jadi saya beli buku-buku yang dari Taiwan. Nah itu saya karena nggak bisa baca, saya panggil seorang yang bantu baca, orangnya kerja di perusahaan Taiwan, sore malam dia datang seminggu 2 kali sampai keterusan 10 tahun. Nah itu. Jadi dari saya nggak bisa apa-apa, bahasa Mandarin juga nggak bisa, dari apa-apa nggak ngerti ya, karena belajar itu terus dan akhirnya ya saya jadi sedikit-sedikit bahasa Mandarin bisa karena banyak gini. Di Malaysia, saya ngajar kan pindah dari Unpar ke Maranatha 2008 di Maranatha sampai sekarang. Nah di Maranatha itu saya dikasih ngajar di desain interior. Nah waktu mau ngajar juga diminta, saya tanya, ini ngajar apa saya ini? Ternyata dikasihnya ngajar Feng Shui untuk desain interior. Nah gitu, jadi saya kaget, loh nggak salah nih, Maranatha suruh saya ngajar Feng Shui gitu loh. Ya enggak Pak, kata-katanya. Jadi saya diminta untuk bikin silabus, jadi ringkasan kuliahnya apa gitu, metodenya apa. Ya, saya bikin ternyata diterima. Jadi ya terus sampai sekarang dan mata kuliah itu paling laku gitu loh. Sebagai mata kuliah pilihan paling laku. Paling laku ya Nggak di pernah sana. kurang dari nggak pernah kurang. Pertama dibuka 5 kelas paralel. Banyak sekali. Ya, setelah itu berjalan terus tiga kelas terus. Nah sekarang juga 3 kelas, tapi satu yang dari arsitektur karena Maranatha baru buka program studi arsitektur baru Arsitektur tahun ya. kemarin 2 tahun yang lalu. Iya, iya, iya. Nah jadi ada mata kuliah Feng Shui untuk
bangunan komersial dan bisnis properti gitu. Ya, betul. Itu kita ngajar itu jadi 3 kelas sekarang. Iya. Nah, itu dalam perjalanannya memang Feng Shui itu ada banyak pro kontra. Waktu mau masuk juga pro kontra. Tapi setelah saya ngajar, ya banyak dosen yang tadinya kontra malah ngasih kerjaan ke saya gitu loh, masih ngasih klien ke saya. Oh, tolong dicekin ininya ya, dicekin feng shui-nya. Karena kita kan nggak pakai ilmu-ilmu gaib gitu ya, nggak pakai ilmu apa-apa, nggak ada. Ya kebanyakan kalau kita lihat di TV-TV Feng Shui itu yang dibawakan oleh suhu-suhu itu kan mereka itu seolah-olah gayanya kayak paranormal gitu loh. Kalau kita nggak ada itu paranormal gitu, nggak ada. Pernah saya pertama kali ngajar tuh ya di Maranatha. Begitu masuk ruang dosen, saya ditemuin sama satu dosen perempuan, 2 dosen perempuan, wanita. Nah, begitu saya ketemu dia, langsung dia nyodorin tangan gini. Gitu. Ngerti maksudnya itu? Suruh baca ya. Suruh baca garis tangan. Iya, saya bilang gini. Namanya itu garis tangan, itu bukan Feng Shui. Itu adalah ilmunya India, namanya palmistry. Saya bilang. Ya, dan saya tidak belajar itu. Kalau di dalam ilmunya Tiongkok, itu ada itu mianxiang, kan mianxiang, itu dari melihat wajah. Nah, itu ada betul kalau itu. Melihat wajah itu. Wajah doang tok. Nah, itu wajah tuh berupa peta gitu. Ya. Nah, itu ada, tapi kalau tangan bukan, kita punya Chinese punya ini apa? Ilmu ya. Jadi kalau dan saya belajar pernah satu buku tentang melihat wajah itu ada. Saya pernah belajar. Nah, itulah ceritanya. Jadi saya bisa belajar Feng Shui itu gara-gara saya jadi pemborong karena mendesain, bangun gitu kan. Loh, ditanya gitu sama owner tuh ditanya, "Kamu ngerti Feng Shui?" Ya, tiap owner, bukan hanya yang keturunan yang warga Sunda, Jawa juga sama. Itu loh. Oh ya. Ada itu. Jadi basicnya memang dulunya adalah kontraktor ya. Saya arsitek ya, Arsitek, jadi sama kontraktor, bangun. Jadi perencana, design ya. and build gitu. Design and build. Ya. Terus tiba-tiba ada permintaan Feng Shui-nya gimana nih gitu. Akhirnya jadi belajar ya. Itu. Itu meningkatkan value juga nih. Tapi fee-nya jadi mahal nih Pak. Ya, bisa hidup lah Pak. Jadi kalau di dalam gini Pak, di dalam bahasa Tionghoa itu ada peribahasa. Su Chung Yo Jin Ku. Nah, gitu. Di dalam buku itu ada gudang emas, karena gitu. Jadi kalau kita belajar itu bisa dapat emas maksudnya. Bisa dapat emas. Dapat duit lah gitu ya. Iya. Yang benar itu. Gitu. Ya memang benar ya, orang sekolah kan pinter, ilmunya dipakai untuk ya cari duit lah istilahnya. Betul. Jadi ya buku apa aja asal kita mendalami ya mungkin jadi bisa gitu. Ya. Nah, bisa ini duit gitu. Jadi artinya kita belajar apapun gitu sama bisa menghasilkan duit. betul. Nah, gitu. Nah, ini untuk arsitektur nih. Awal-awal kita harus gimana ya? Orang kan biasanya nanya ya, rumah saya kadek mana nih bagusnya ya? Sementara kadang-kadang kaflingnya udah sedemikian rupa kita nggak bisa pilih kaflingnya. Ya. Gitu. Kita beli rumah terus tiba-tiba renovasi. Nah, itu gimana tuh mulai berpikirnya tuh kaitan dengan Feng Shui? Biasanya sama tanggal lahir ya Pak ya? Jadi gini. Kalau di arsitektur kan kita bahasanya bahasa fisik. Maksudnya bahasa fisik ini. Kita menganalisa proyek ya. Misalnya kita punya proyek. Proyek itu kita pasti membuat satu apa namanya. Jadi artinya di dalam proyek itu ada fungsi. Nah, fungsi kemudian ada aktivitas. Nah, bagaimana kita mewadahi aktivitas itu dalam organisasi ruang, ya kan? Nah, kemudian ditambah dengan ventilasi, pencahayaan, ya kan, gitu, penghawaan, kemudian ya semuanya lah. Mungkin juga rencana biaya kalau di dalam di dalam kuliah mungkin rencana biaya ini nggak terlalu dipentingkan ya, tetapi kalau di lapangan kan dipentingkan ya. Ya, Nah, RAB ya. Kita juga di situ belajar fisik. Jadi maksudnya belajar konstruksi, belajar struktur. Nah, itu kan semuanya fisik ya. Nah, kita di Feng Shui itu justru bagaimana
menganalisa yang non fisiknya gitu. Jadi maksudnya gini, ya kalau kita mendesain mengaplikasikan feng shui ke dalam satu desain, maka kita harus tahu siapa yang tinggal di rumah itu. Gitu. Siapa yang tinggal di rumah itu, kemudian energi yang mau tinggal di situ siapa? Apa? Nah, itu ada pelajarannya yang saya pelajari 10 tahun itu. Saya menganalisa energi manusia. Karena menganalisa energi tempat ya gampang. Tinggal kita pakai lopan atau lopan itu tahu ya? Lopan itu seperti ini. Kompas itu ya? Ya, kompas yang pensil kecil ini ya? gini, ini saya ada. Oh. Nah, ini ada utara selatan juga sama. Tapi ini kompas ini sama dengan kompas barat, cuman bedanya kalau ini apa namanya? Itu adalah pembagiannya 24. Jadi pembagian apa ini 24? Ya waktu. 24 jam sehari. Nah, itu maksudnya gini. 24 jam sehari, 24 bagian setahun. Nah, kalau di dalam ilmunya Feng Shui itu waktu itu ada per hari dan per tahun. Nah, per tahun itu disebut 24 Jie. Nah, energinya 24 juga. Sama dengan waktu. Kalau waktu 24 jam gitu. Nah, jadi di sini masing-masing itu utara tuh ada 3 bagian. Jadi 3 kali 8 kan jadi akhirnya 24. Ya, 3 kali 8 mata angin ya. Nah, jadi kompas Feng Shui ini, kompas China ini lebih hebat daripada kompas Barat yang sekedar hanya tahu utara, selatan, timur, tenggara gitu. Ya, jauh lebih hebat. Ini perubahan apa sebenarnya ini? Ini kan kompas ini digunakan di bumi. Bumi kita ini mengalami karena perputaran waktu itu dan siklus itu mengalami satu perubahan energi. Misalnya kita gini, sekarang nih jam 10, nanti jam 11, jam 12 itu terus berubah energi di titik kita itu. Apa titik kita nih, titik saya duduk, itu energi berubah. Oh, sebentar lagi makin dingin, makin panas. Jam 12 siang panas. Nanti jam 1 menurun lagi terus sampai akhirnya malam dingin lagi gitu. Nah, itu kan perubahan waktu, perubahan energi. Sama dengan per tahun. Di titik itu per tahun juga berubah begitu. Nah, itu dipetakan di dalam ini. Awas, itu Feng Shui ini, lopan ini bukan orang kalau melihat orang bawa ini sepertinya bawa jimat. Ya. Bukan, itu orang. Padahal itu alat ukur ya. Iya, alat ukur. Instrumen. Ini kalau yang gedenya mana ya? Ini gedenya. Aduh, ditaruh di mana ini? Yang gede itu, ada yang gede. Saya dikasih orang Taiwan itu. Kompas gedenya itu. Oh, ditaruh di mana? Kompasnya gede segini, ukurannya 30 kali 30 cm. Lupa saya taruh di mana. Iya, biasanya besar itu, lebar. Ada, tapi kita kalau pergi-pergi enak bawa yang kecil, Pak. Ya, lebih praktis ya, kecil. Ini kantongin aja selesai. Gede, waduh, repot, Pak, berat. Nah, itu ketika kompas itu dibawa gitu ya ke suatu tempat. Iya, dia tergantung. Bakal bicara apa itu dia? Kalau biasanya untuk itu, kalau orang itu mau beli kafling misalnya atau beli rumah, saya bawa itu. Karena saya sesuaikan dengan energi yang mau belinya siapa. Gitu. Ya, kalau suami istri ya kita lihat suami istri. Kalau enggak ya kalau belum menikah ya dianya, tapi biasanya sih suami istri kalau yang mau beli kafling atau rumah. Kadang ada anak. Kalau anak sih nanti kita bisa menganalisa belakangan ya nanti. Nah, itu membaca energi si user ya yang mau beli itu kafling atau ngebangun rumah itu lewat apa ya, Pak? Lewat software-nya. Oh. Tapi software-nya itu cuman penanggalan sebetulnya. Mau saya buka tanggal lahir gitu ya? Bisa buka ini nggak? Bisa buka ini contoh, saya kasih contoh. Oh, boleh di share screen silakan. Share screen di mana? Saya kalau Zoom ada bingung, Pak. Di mana di bawah itu ada apa? Kalau disentuh itu share screen hijau ya. Yes. Nah, silakan. Terus apa? Udah tinggal share screen aja bisa langsung. Gini. Ya, langsung aja. Pak. Coba ya sebentar ya. Ya. Ini saya ada software-nya loh. Software-nya kemana lagi? Seperti Pace mungkin, bukan? Iya, Pace, betul. Nah, ini pernah lihat, kelihatan. Oh, iya. Kelihatan? Iya. Nah, misalnya Pace ya, ini ya. Apa masukin tanggal lahir Bapak ada? Coba saya dimasukin di 10.
Bulan 10. Tuh, ini 5, tinggal di gini aja. Tuh 10 bulan bulan 5 5 Mei. Tahun ya tahun 84, nah misalnya. laki ya kan? Namanya Ya, siapa Pak? Marcel. Marcel boleh. Misalnya. Nah, Nah, udah. Jam berapa lahirnya Pak? jamnya ini samar-samar sih. Nah, itu 8 lupa kurang aja. 5 kayaknya sih. Ah, 7.55 kayaknya. 7.55 pagi. Pagi. Nah, ini ya, 79 Antara berarti itu kan? ya. Ini antara 2 jam. Jadi Betul. ya, kalau misalnya antara 2 jam ini mah beda sedikit nggak soal sama aja gitu. Karena jamnya itu jam lahir itu dianalisa antara 2 jam itu ya perubahannya. Nah, ini udah. Jadi Ya, semuanya kan perubahan itu ada 12. Jadi 24 dibagi 2, masa kan jadi 12 kan, Pak, gitu. Maka betul. antaranya 2 jam gitu. Ya. Nah, ini kita calculate. Ini gini ya, kita calculate. Nah, gitu. Keluar nah ini di jamnya ada kayu, ada tanah, ada kayu ini kan. Ya. Kalau saya baca ininya ya Ciaci, Cia gitu. Ya, kemudian ada tanah lagi, tanah. Nah, Hmm. ini kenapa metode ini tidak bisa digunakan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Karena yang namanya tanah ini juga ada tanah yang ini juga tanah gitu loh. Ngerti nggak, Pak? Ya. Jadi Tanah negatif, tanah tanah itu positif ada gitu ya. macam-macam. Kalau tanah itu ada 4 macam. Kemudian kalau kayu ada 4 macam. Kalau kita pakai bahasa Indonesia kayu doang, kayu yang mana? Gitu loh. Ngerti nggak? Tanah itu ada 6 macam, bukan 4 macam. Di atas ini langit ya Pak. Yang atas ini langit Pak. Iya. Nah, yang bawah ini bumi. Nah langit itu ada 2 tanahnya nih. Satu yang sama yin, jadi plus minus. Hmm. Kalau yang di bawah ini ada 4. Di bumi ada 4. Kenapa ada 4? Coba Bapak bisa pikir nggak? Kenapa tanahnya ada 4 jenis? Nah itu. Ada 4 unsur kali ya di tanah. Bukan. Karena Bukan. tanah di bumi itu mengalami 4 kondisi musim. Oh, Hah? karena Ngerti mengalami ya 4 maksudnya ya? musim ya. Iya. Ya, Jadi seperti gini, gugur, ya dingin, ya, panas ya. kita di sini di Indonesia hanya mengenal musim panas, musim dingin. Tapi sebetulnya perubahan dari musim panas ke dingin dan dingin ke panas itu tetap ada, gitu loh. Ya, cuman kita tidak terasa karena perubahan suhunya nggak jauh beda, ya gitu. Tapi kalau di luar negeri yang 4 musim terasa, ya kan? Ya, nah gitu. Jadi ini tanah ini mengalami 4 musim. Nah tanahnya itu ada beda-beda karakternya, gitu. Ya. Nah, bagaimana cara menganalisanya? Ya gini kita lihat. Elemen seseorang itu bukan dilihat dari sini. Bapak ini kan sio tikus, ya. Lalu tikusnya tikus kayu, bukan kita lihat ini nih. Saya Iya, iya. kelihatan ya dari Nah, year. dari Nah, tahun ya. ya buku-buku yang ada di pasaran ya biasanya menggunakan sio dan ambilnya dari tahun ini. Oh, orang sio tikus kayu. Wah, begini. Ah, itu mah nggak teliti gitu. Kita nggak pernah baca tikusnya, nggak pernah baca sio. Yang ada di balik sio itu adalah elemen. Misalnya tikus nih, itu air yang sebetulnya. Nah, di sini ditulis yin water, itu yang tersembunyinya di dalam itu. Bukan aslinya. Kalau aslinya ini adalah air positif. Awas. Ada makna tersembunyi ya. Yang ada yang tersembunyinya, elemen langit yang tersembunyi di dalam elemen bumi. Nah, ini yang orang susah Ini juga sama, ini yang tersembunyi semua yang di bawah ini ada 3 ini. Ya. Kalau saya sih hafal semua ini gitu loh. Ya. Nah, dianalisa ini komposisi elemen ini. Ini ada tanah. Bapak tuh elemennya kebetulan sama nih, yang dilihat adalah yang di tanggal. Nih, day. Ini Bapak tuh elemennya yang wood ini. Nah, ini sama dengan ini kebetulan dengan tahun ya. Tahunnya. Tapi sebetulnya ini yang wood gitu, ya. Nah, yang woodnya kondisinya gimana? Gitu loh. Nah, ini kan Bapak kan Mei. Mei itu kan permulaan musim panas, ya toh? Nah, berarti si kayu itu energinya sudah mulai berkurang, gitu ya. Betul kan? Karena energi kayu yang terkuat itu adalah pada musim semi. Jadi waktu Februari, Maret, April ini, gitu loh. Ya. Tapi kalau udah Mei, sudah mulai hangat, nah itu energi kayu mulai berkurang. Nanti paling lemah kayu itu di musim gugur. Kan kita bisa lihat kalau musim gugur tuh di tempat semua rontok ya. Nah, rontok semua, kering daun si pohon itu gitu loh. Bukan berarti mati, tapi di situ
paling lemah musim gugur. Nanti musim dingin mulai lagi dia mulai lagi mau musim semi, nah mulai ada pertumbuhan lagi gitu. Nah itu sebetulnya waktu yang mempengaruhi itu. Jadi pohon aja terpengaruh, nah apalagi manusia gitu ya. Nah, itu betul. logikanya begitu. Jadi manusia ini terpengaruh oleh waktu ini. Nah, Gitu. sekarang kaitannya ini dengan Nah, kaitannya eh, itu dengan ini dengan eh, tempat ya, bangunan lah tempat ya. misalnya, Bangunan atau ya tempat, tempat lah. betul, Tempat tinggal atau tempat kerja misalnya ya. betul. Nah, kita analisa Bapak ini perlu apa gitu di sini. Kan ini kan kayu lahir musim awal musim panas ya. Kemudian di sini ada tanah gitu ya. Di sini kan. Nah, yang diperlukan oleh kayu ini karena dia sudah mulai melemah, maka yang diperlukan adalah yang memperkuat si kayu itu. Betul nggak? Betul. Ya. Yang memperkuat kayu adalah apa? Air ya. Iya, betul. Air Ya, itu. itu Air diagram 5 satu. unsur itu ya. Ya, untuk menumbuhkan kayu kan air butuh. Iya, Nah, betul. satu lagi ya kayu lagi, gitu. Nah, Kayu. kalau saya lihat Bapak di sini, ya berarti butuhnya air dan kayu kan, gitu ya. Ya. Nah, air dan kayu itu kalau diarah itu adalah timur dan utara. Oh, jadi Nah, harus menghadap timur dan nah utara ya. harus menghadap timur, harus menghadap timur boleh, menghadap utara boleh. Tapi yang paling penting adalah di rumah Bapak itu ruang tidur Bapak itu sektornya di mana? Ngerti Terhadap maksudnya? kaflingnya berarti. Ah, bukan kapling. Nah, kalau saya mau share ini whiteboard gimana ya, Pak? Wah, Jadi bukan kapling. Kalau misalnya rumah, kalau kita mau mendesain rumah, ruang tidur Bapak ini, tapi belum sama istri ya. Kalau harus sama istri nanti dianalisa lagi istrinya dulu. Gitu. Ya, kalau ini untuk Bapak sendiri nih. hmm, Misalnya di kantor. Nah, untuk kantor misalnya ya. Nah, Bapak paling bagus itu menghadap si mejanya ini kita menghadap ke sana nih, menghadap ke sana ke depan nih. Menghadap kita itu, menghadap ini menghadap ke sana ya. Nah, itu adalah utara dan timur. Gitu. oke. Itu maksudnya digunakan di Tuh. tempat kerja. Nah, kalau syukur-syukur kalau misalnya si sektor ruang kerjanya adanya di sektor timur atau sektor utara. Nah, itu lebih baik lagi. Gitu. Hmm. Nah, itu jadi kita itu mensinkronkan antara manusia ini dengan tempatnya. Itulah feng shui gitu loh. Ya. Iya, iya. Nah, gitu. Ya kalau Menarik juga ini. Jadi ya kalau istilahnya detailnya ya secara denah mesti gambar ada whiteboard nggak di sini? Kalau ada gambar whiteboard ini ada menu di mana annotate sih? sih. Yang titik tiga Titik tiga whiteboard. atau di Nah, kalau di Google Meet saya bisa gampang. kalau ini pas Gimana? share screen kayaknya ada pilihan whiteboard ya. Gimana? Pas pas Bapak mau share screen kayaknya. New share. Ini whiteboard. Ini. Whiteboard coba ya. Nah, oke, saya bikin whiteboard. Nah, contoh, ini kan kelihatan udah. Ya, Pak, kelihatan. Kelihatan ya, putih Nah, nih layarnya. ini saya bisa nulis nih, ya. Kita nulis pakai ini. Ya, silakan Nah, Pak. misalnya ini kita punya rumah. Ya, misalnya rumah. Ini anggap aja ini kaplingnya, ini jalannya di sini, ya. Nah, ini misalnya ruang tidur kita di sini, misalnya, ya. Ya, Nah, ini ngadep kemana? Misalnya yang gampang aja utara, gitu, ya. Nah, maka ini selatan toh, ini betul. barat, ini Itu timur. timur. Nah, kamar Bapak ini termasuk yang bagus kalau begini. Gitu. Kita ambil nanti titik Oh, pusat ininya, titik pusat tanah ini di mana? Pusat rumahnya. Nah, sini. Lalu kita pasang kompas yang tadi. Kompas yang tadi itu akan bentuknya segi 8 atau lingkaran sama segi 8 ya. sama lingkaran sama gitu. Kayak Patko ya gitu ya. Nah, ya. Nah, ini kan utara nih. Ini segitiga ini utara. Ya tak? Betul, Segitiga ini adalah timur. betul. Nah, ini. Benar. Nah, Bapak ini ruang tidurnya bagus. Gitu loh. Ngerti nggak? Nah, itu sama dengan apa? Kalau di dalam ilmu desain, ini namanya zoning kan? Betul, Sobi. Nah, zoningnya, tapi kalau di dalam ilmu arsitektur adalah zoning berdasarkan fungsi, berdasarkan kedekatan ruang, organisasi ruang, berdasarkan pencahayaan, berdasarkan view, kan gitu.
Nah, Hmm. kalau kita berdasarkan energi orang, nanti ya Pak. Si penghuninya ya. Nah, kalau di desain arsitektur kan, kalau orang kuliah bikin rumah ya nggak ngerti siapa penghuninya, karena itu fiktif. Kecuali Bapak sudah terjun di masyarakat, nah mau bangun rumah, nah ada ownernya, ada orangnya. Tapi Betul. kalau kita cuman pakai ilmu arsitektur, ya hanya pakai itu lah, yang fisik aja. Iya, Ya, iya, iya. tapi kalau kita pakai feng shui, nah itu lebih lengkap, lebih bagus. Iya. Kalau feng shui itu personal ya, jadi orang Oh iya, kalau usernya untuk rumah usernya itu tinggal juga personal. usernya harus ketahuan. Saya pernah Nah, dengar di Hong Kong itu orang tower-tower ya, padahal gedung puluhan lantai itu pun juga katanya pakai feng shui. Kalau nggak laku katanya Pak. ya ada lagi feng shui kalau untuk bangunan Bangunan komersial publik itu, ya. karena ownernya kadang-kadang banyak orang, ya kemudian yang kerjanya juga banyak orang, gitu kita tidak melihat masing-masing orangnya. Betul. Nah, kecuali kalau punya per orang, Iya, gitu. iya. Ya, kalau kepunyaannya banyak orang gitu, tapi biasanya bisa juga kita analisa. Kepunyaannya banyak orang, biasanya yang aktif siapa? Nah, itu bosnya misalnya. Oh, Nah, itu bisa kita lihat gitu. Nah, kalau mau dianalisa lebih jauh ya. Tapi kalau kita nggak mau analisa lebih jauh, misalnya bisa kita pakai metode bentuk. Jadi ada satu metode yang hanya melihat bentuk, ya bentuk oke. si bentuk bangunan itu. Kemudian sekitarnya gimana masanya, gitu. Ya, kemudian satu lagi metode flying star. Nah, flying star itu juga mengetahui energi pintunya, pintu entrance-nya bagus enggak, kemudian penempatan kamar mandi apa segala bagus enggak. Nah, gitu bisa. Nah, kemudian satu lagi metode yang dari Tibet, metode Tibet. Nah, itu juga bagus kita pakai gitu. Jadi banyak banyak metode, Pak, yang melibatkan penganalisaan satu bangunan itu. Bangunan Betul. umum ya terutama ya. Ya, bangunan rumah tinggal pun sama, begitu. Nah, itu Nah, saya pernah. kalau yang punya pabriknya satu orang atau dua orang, dan yang satu itu aktif, yang satu enggak, nah kita lihat yang satu. Nanti ruang direkturnya di mana ini, ruang yang ownernya ini. Oh, Ya, itu yang kita lihat. Tapi kalau orangnya banyakan, ya biasanya kita bisa lihat juga salah satunya siapa yang aktif gitu. Kan di betul. pemegang saham kadang-kadang ada yang aktif, ada yang enggak. Kalau enggak Ya, aktif semua, berarti siapa yang penanggung jawabnya, penanggung direkturnya jawabnya di situ. ya. Ya. Nah, Jadi ada direktur itulah yang kita analisa gitu ada supaya kemungkinan kinerjanya baik. Maksudnya kan gitu. Maksudnya kita menganalisa, mensinkronkan energi tempat dengan orang yang ada di situ, bekerja di situ atau istirahat di situ. Nah, supaya apa? Supaya mendapatkan energi yang seimbang. Kalau seimbang kan jelas kalau di rumah istirahat bisa lebih baik, ya, tinggal lebih baik, otomatis kerja juga bisa lebih baik gitu. Kalau kerja lebih betul, baik, hasilnya tentu lebih baik. lebih baik. Nah, ya itu tujuan akhirnya itu. Jadi Ya, bukan jadi bukan feng shui itu tujuannya cari kaya, tapi bisa ke situ, ya gitu kan? lewat Nah, proses nah, ya, lewat nah proses iya. ya. Iya, Jadi kayak dengan nggak kerja lebih baik orang bisa lebih itu, ya nggak bisa optimal ya. ujuk-ujuk. Nah, Iya, iya. Ya kadang-kadang orang suka mispersepsi ya kalau ya, pakai feng shui itu benar, benar. bisa kaya raya lewat situ. Padahal sebenarnya dengan bisa Iya, kerja lebih baik, nggak sakit-sakitan, otomatis bisa iya, bisa inilah bisa optimal heeh, gitu. Tapi kalau iya, misalkan usernya itu berubah ya, berarti ruang pun harus ikut berubah ya tempat di mana dia duduk atau kerja ya. iya, betul. Gitu. Saya pernah dengar gini juga sih Pak, apa ya, syarci ya katanya, Apa? nggak boleh nggak boleh kena sudut-sudut yang tajam katanya. Itu saya pernah baca di buku itu. Itu Sarci. saci. Nah, saci. Nah, jadi gitu. Jadi kalau duduk depannya ada tiang tapi sisi sikunya itu memberikan kayak anak panah gitu katanya ya. Saci. Nah, itu. Sa itu tulisannya gini kalau nggak salah. Eh, nah, ci-nya itu, nah ini, saci. Ini bener nggak ya? Saya lupa lagi tulisannya bener nggak ya? Ya, Benar kayaknya. Benar, itu ya. tulisannya.
Benar tulisannya. Nanti lo. Betul Pak, tulisannya itu. Ya. Nah, saci, nah itu energi, sa itu membunuh. Jadi maksudnya gitu. Jadi harus dihindari ya Pak ya, energi Apa? kayak tusuk sate gitu tuh apakah ada pengaruhnya ya? Rumah ditusuk sate ujung gang itu kan biasanya orang Ya, tusuk sate itu ya memang jelek. Sebentar. ya. Mana ya? Aduh. Ya, tusuk sate itu ya itu, Pak, apa namanya, ya jelek gitu ya. Biar bagaimanapun juga jelek. Iya. Nah, sebentar saya lihatin ini satu. Di pinggir sungai juga katanya ada problem juga katanya apa? Contoh-contoh nih, Pak, metode Oh bentuk boleh ya, boleh. Pak. Ini saya kasih contoh-contoh, lihat. Contoh begini nih, Pak, misalnya ya. Nih, satu bangunan, kalau kita punya bangunan, terus di depannya ada begini, Pak, lihat. Eh, Nanti, sebentar. ini di ini Nah, ya. contoh, lihat. Kelihatan? Belum muncul di Oh, belum muncul. Kenapa ya? masih whiteboard Masih ya. whiteboard. Oh, whiteboard. Ya ini beda ini. Wah ini banyak Nah, kasus ini nih lihat. studi kasus. Ini. Ya. Nah, kalau kita punya bangunan di depannya ada beginian, nah ini saci, Pak, ini nusuk ke kita. Oh Nanti ya, iya ini iya iya. lebih ekstrim lagi. Saya berdiri di sana, menghadap ke sini, saya foto. Nih lihat nih, saya berdiri di bangunan itu. Lalu Nah, bangunan depannya kayak apa? Nih, lihat ya. Kita lihat nih. Nah, lu lihat, oh terasa nusuk ya. iya. Nah, ini Berarti itu. bangkrut nih. Ini bangkrut nih. Oh. Nah, kalau Bapak mau percaya atau enggak, terserah. Tapi ini bangkrut nih, ini. Nah, Barusan terus dia menangkalnya barusan pakai tutup. apa, Pak? Pakai Apa? cermin, Pak? Ya harusnya, tapi mereka dia nggak nanya ya saya nggak diem aja, masa bodoh. Oh, berarti seininya ya, Ya apa? itu lihat, ini tuh energi negatif Pak. Nah itu. Kenapa ini kok begini kok bisa mempengaruhi? Loh, ini tuh ilmu fisika Pak. Ini tuh massa benda satu toh, ini. Ya. Ini massa benda dua ini. Ini depan ini itu. Itu ada gayanya Pak. Bisa Heeh. dihitung. M1 kali M2 per kuadrat jarak dikali gravitasi. Gitu loh. Jadi di Oh, dalam ilmu arsitektur pun sebetulnya ada teori itu bahwa antar massa itu ada force, ada gaya, gitu loh maksudnya. Itu ada. Siapa yang pernah menyatakan di dalam ilmu arsitektur ada itu? Itu Yoshinobu Ashihara. Bapak pernah dengar nggak? Bukunya oh, namanya buku textbooknya Exterior Design in Architecture. Itu terkenal tuh buku itu. oh, Kalau orang di Jepang ya? kita di Unpar, dosennya selalu bilang suruh baca itu dan itu bagus bukunya. Kenapa? Sketsa sketsa semua. Aduh, saya ada bukunya taruh di mana lupa. Aduh, Boleh tuh buku nanti murah dulu dicari. beli 15.000. Yoshinobu Ashihara ya. Ya, Yoshinobu Ashihara. Nah, itu. Ya, contoh itu ya contoh. Nah, tapi metode bentuknya bukan cuma itu, ada lagi, Pak, gitu loh. Ya, ini tusuk sate contoh. Tapi ini tusuk sate, ya. Tapi tusuk sate ini kok ini orangnya tetap aja kaya nih gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Nggak terpengaruh apa-apa, ya. Ya kenapa? Gitu kan? Ya, Heeh. ke satu mungkin begini. Ini kita lihat desainnya, dia punya desain ini, desain fasadnya ini, ya. Ini kan ada buletan ini ada lubang ini nih Pak. Ada arc Garasi ya, nih ada Pak, lengkung sebetulnya ya. garasi. Nah, garasinya kalau kita lihat itu, kalau di dalam ilmu feng shui ini menurut metode bentuk, ini seperti mulut 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 mangap. Ngerti Hmm. nggak, Pak? Nah, jadi energi yang jeleknya itu ditelan, Pak. Ditelen. Nah, gitu, Pak. Iya. Ngerti nggak? Oh, dinetralisir ya, ditelen jadi Nah, nggak itu langsung dia. masuk rumah ya. Masuknya garasi gitu istilahnya. Ah, itu dia. Heeh. Jadi sebenarnya ngadepin Sarci itu bisa bisa Bisa, bisa 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 garasi, bisa kita anuin. toilet segala Ya. macam. Kalau ada lagi yang lebih menarik, bahan kuliah saya ini seperti saya lihatin ya. Metode Boleh. bentuk. Nah, ini metode bentuk kita lihatin nanti. Nih, kita lihatin contoh-contoh di luar negeri. Wah, itu paling menarik, Pak.
Kita lihatin Wah, ini contoh-contoh. silabusnya nih, Yoshinobu Ashihara. Ini bahan kuliah saya biasanya pakai ini. Aduh, mana ya? Nah, ini satu contoh. Nanti saya buka ininya supaya lebih Oh, bagus. Saya buka ininya, anunya PowerPoint-nya ini ya. Nah, ini contoh. Ini Singapura ini, ya. Nah, kita lihat ada bangunan ini nanti lebih jelas di sini. Nah, kita lihat ini ada bangunan ini nih. Ini oh ya dua tahu ini. ini. Esplanade ya, di Esplanade Iya, namanya. iya. Ya, tempat buat itu ya auditorium ya kayaknya itu. Iya, Nah, kayak ini hall. kita lihat sekelilingnya itu kan bangunan tinggi-tinggi, ini tajam-tajam, ini Nah, itu juga tajam. tajam ke sini, ini anu saya gambar ini itu, ya. Heeh. Nah, itu jelek kan? Pengaruh Iya. kan ke dia jelek gitu. Sachi itu datang. Nah, dia selesaikan dengan apa? Dengan bentuknya, Pak. Lihat nih. Nah, seperti duren. Ngerti Oh, maksudnya? Ini menusuk kan? Dia balik tusuk. Jadi kalau ada dibalik energi tusuk menusuk ke sini dibalikin netralisir kan? ya. Nah, itu dia. Nah, itu hebatnya itu. Makanya menarik kalau di Singapura, Hong Kong itu nih. Ini di Hong Kong saya kasih lagi satu. Nih, Itu sekalian sunscreen tuh jangan. nih. Ya, betul itu, pinter. Sekalian sunscreen, betul. Nah, ini bangunan ini, Pak, ini Shanghai China Shanghai Bank. Bank. Ini kan Hong Kong punya landmark ini. Ya, Nah, bangunan itu ini. tajam-tajam semua tuh. Tajam semua segitiga ini. Nah, Iya. ini Lipo punya bangunan punya orang Indonesia, Muhtar Riyadi ini. Ya. Segi delapan itu. Dia bikin bentuk bangunannya itu menetralisir itu. Oh. Ini seperti apa, Pak? Seperti tameng bukan? Iya, seperti perisai. Nah, itu dia. Kayaknya segi Hebat ya? delapan juga itu tuh. Apa? Jenahnya Nah, jaga ini segi segi 8 delapan. juga ini. Segi 8 Kelihatan juga. kayak fatwa. Nah, betul itu hebat. Betul. Makanya menarik kalau itu. Kita mah di sini nggak mau pakai begituan. Iya, itu ada Nih, faktor lihat. tambahan Satu ya lagi dalam ini, mendesain. ada lagi. Ini juga sama. Dia saci ke sini nih, ke HSBC. Ini bangunan HSBC di Hong Kong. Ya, HSBC-nya Norman Ya. Foster itu. Ini ada penetralnya juga. Lihat nih penetralnya. Bapak kaget kalau lihat penetralnya. Nah, itu saya lingkarin tuh penetralnya. Ini saya gedein nih. Nah, tuh penetralnya itu. Nuh, penetralnya. Oh, Ini seperti apa nih? Senjata. iya. Enggak? Ya. Padahal itu ya, gondola punya Nah, ya saya nggak tahu apa itu derek sebetulnya. itu. Ya, nah itu hebat. Itu Tapi hebat. apakah sekecil itu bisa tanda kutip mengimbangi energi Ya, dari lawannya ya? itu sih soal keyakinan ya sulit gitu. Tapi Itu lain menurut saya cerita ini ya. seperti basoka nembak gitu loh. Iya. Ya gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat dari bentuknya sendiri juga HSBC ini kan juga dia ini kan dikasih fasadnya dikasih tembok ini kan. Ya, Iya. jadi itu nusuk ke Perisai. tembok. Ya, perisai ini juga nggak ada masalah gitu. Ya, sebetulnya itu mah mendramatisir aja begitu. Tapi Ya justru begitu. HSBC kok ngikutin gitu loh. Iya, Mungkin yang iya. disarankan konsultannya diikutin. Iya, kalau membahas Feng Shui sama bangunan tinggi ini paling enak kalau nggak Hong Kong ya Taiwan ya, Nah, atau ini China bahan kuliah mungkin. saya begitu. Karena mereka emang di kulturnya kental dengan faktor ini gitu. Ya. Nah, itu soal ilmu tadi fisika itu gitu. Jadi massa benda satu tangan, ini lilin massa benda dua. Kalau jarak tangan ke lilin dekat kan itu pembagiannya makin kecil. Jadi ini gaya makin besar. Jadi panas kan, Pak. Ya. Begitu tangan dijauhin kan panasnya kurang. Tapi bukan berarti dijauhin lagi nanti nggak kerasa panas, nggak ada gaya, tetap ada gaya. Ngerti ya, Tapi Pak? kecil. Nah, itu dia. Jadi ini semuanya ilmiah, tidak ada yang apa namanya. Itu kan hukum Jadi Newton, Pak. mirip ini ya. Nih, bukunya Matahari Yoshinobu Ashihara ini, yang saya tadi mengepung bilang itu. planet-planet ya Nih, sebenarnya. Force Oh iya Between ini. Buildings, Exterior Design in Architecture, Yoshinobu Ashihara. Ini tulisan dia ini. Bagus bukunya, Pak. Ini apa namanya? Sketsa begini, Pak. Bukunya bagus. Jadi enak bacanya, nggak ada banyak tulisan. Ini bukunya saya ambil dari itu. Jadi kita itu Feng Shui itu benar-benar ilmiah, Pak. Kita mah nggak ada gaya-gaya orang dukun itu nggak ada. Bukan goib lah ya. Nah, iya. Nah, terus perkara tadi misalnya ilmu ini nih, ini kelihatan ini tanggal lahir ini.
Kelihatan, kelihatan. Tanggal kelihatan lahir ini. kelihatan. Nah, ini tanggal lahir kan ini bisa meramal ini kan, memprediksi kehidupan manusia ini bisa di sini. Ini bisa Pak, pakai ini. Ini Betul, bisa dari sini saya bisa mengetahui karakter seseorang bisa. Ya, betul. satu. Banyak HRD mulai pakai ini Bisa katanya. mengetahui kemampuan seseorang. Ini saya banyak perusahaan HRD pakai saya Pak. Daripada pakai Oh, psikolog, lebih bagus pakai saya. Karena saya tahu, oh orang ini bagus cocok dengan ini dipasangkan dengan itu, ini kerjasama dengan itu, ini nggak akan cocok kalau sama itu. iya. Untuk Lebih hebat melengkapi, saya Pak. untuk Lebih melengkapi hebat sih. saya daripada lebih tajam saya daripada psikolog. Ya kalau psikologi kan ini ya dari barat ya ilmunya ya. Ada satu kantor di Jakarta tuh, Bapak tahu mungkin itu. Kantornya di Office 8 di Senopati Hmm. itu, lantai 18, 19, dua lantai. Itu pemiliknya itu legal consultant hebat itu Pak, legal consultant besar Pak di Jakarta, perempuan Pak, namanya Rosetini Ibrahim, barangkali tahu tuh kalau perusahaan-perusahaan besar. Nah itu saya ngeset semua kantornya Pak, itu Oh, ini termasuk tata letak ya. semua, Wah, semua Pak. Waktu itu dia pertama konsultasi ke saya baru punya lantai 18. Nah, kemudian karena maju, dia datang ke kantor saya cuma nanya apa? Saya mau beli lantai 19-nya dulu. Sama luasnya. Nah, begitu saya lihat tanggal lahirnya si ibunya itu, saya bilang beli aja, Bu. Beli. Nah, tapi dia bilang apa? Saya kalau beli itu duit saya habis dia bilang gitu. Duit tabungannya. Berapa? 18 M tuh, Pak. Satu lantai di Office 8 tuh. Lantai 19. Saya bilang nggak masalah, beli aja. Wah, sekarang maju lagi, Pak. Udah join sama Jepang katanya itu, nggak ngerti dah. luar biasa ya. Banyak yang tahu Pak itu Rosetini Ibrahim itu legal consultant terkenal itu Pak di Jakarta. Ya kantornya aja Office 8 Bapak tahu kan? Office 8. Senopati, Jalan Senopati. Hmm. Itu kan daerah Kuningan kan? Ya daerah ya sekitar situ lah. Daerah elit kan? Daerah bagus lah. Oh, daerah bagus segitiga emas kan? Iya. Nah, itu. Nah ini Feng Shui waktu itu saya ada pengalaman juga. Owner pakai Feng Shui katanya. Nah, terus? Itu sampai ukuran kusen Pak. Jadi koma-koma angkanya nggak bulat. Itu tuh gimana tuh Pak? Itu mah terlalu berlebihan, Pak. Masa sampai? Ukuran mah tidak saya pentingkan sebetulnya, tapi tetap kita pakai ya ukuran gitu. Oh, oke. Maksudnya gini, yang saya pentingkan itu nomor satu adalah zoning tadi. Jadi Tata letak ya. bagaimana menempatkan si owner itu di sektor yang tepat, yang sesuai untuk menyeimbangkan energinya. Itu yang penting, nomor satu. Jadi nomor satu, kenapa itu penting? Itulah karena itu menyangkut keseimbangan dan sektor apa namanya? Kenapa saya ngaturnya ruang tidur? Karena ruang tidur kan paling lama orang tidur. Ya, tidur kan Betul, orang betul. tidur itu sepertiga dari hidup Ya orang itu durasi tidur. sehari itu durasi sepertiganya tidur. Iya, orang hidup 100 tahun, 30 tahun tidur. Dia kalau Iya, tidak dipengaruhi energi yang baik, wah repot. betul, Tidur betul. itu kan untuk mengembalikan stamina, ya gitu. Nah, ini kayaknya saya mesti pindah kamar ini, jangan-jangan. Ngadepnya udah bener, tapi kayaknya tata letak salah Salah. kayaknya. Nah, itu lihat di mana kan Bapak arsitek bisa. Iya, Nah, bisa. itulah gunanya kalau kalau konsultan feng shui itu harus arsitek gitu loh, Pak. Ya, Kalau jadi bukan arsitek, sekalian ya nggak ngerti paham apa-apa, ininya nggak ya. ngerti struktur, nggak ngerti apa, Iya, bongkar, akhirnya ambruk. Gitu. iya, iya. Nah, Nah, kalau misalkan ada sumber air, tuh saya pernah dengar tuh kalau ada sumber air itu bisa jadi masalah gitu. Kalau misalkan Bapak beli nggak tahu, ruko depannya Bapak ada nggak tahu ya, sungai gitu. Nah, Bapak nggak tahu ya, saya konsultan sumber air itu sebetulnya. oh, Nah, kalau mau tahu saya buka nih proyek-proyek saya tentang nyari titik sumber air itu. oh nyari ini ya titik Oh iya titik Pak, sumur-sumur artesis gitu. saya sudah dari 897 itu, udah Waduh, 26 tahun Pak. Saya sudah sampai ke Balikpapan, kemana nih? Namanya dowsing Pak. Bapak ketik di Google namanya dowsing ini.
Nih Dosing saya yang ya, pakai itu bukan ya? Pakai besi 2 itu dosing. bukan kita pakai Bukan. lidi Pak. Ini lihat Bapak saya, nih proyek saya nih. Ya salah satunya ini Jambu Sido muncul ini pernah. Ya ini kita lihat ini aja, ini aja. Nanti sebentar, ini yang ini. Nah ini kita lihat ini. Nah, ini saya tuh kan. Nah, pakai gini nih Pak. Bukan, ini mah kalau ini pakai untuk apa? Ini kan dipatok nih Pak. Ini kan kelihatan fotonya. Ya. Nah, ini kan dipatok nih besi. Ini titiknya. Kemudian saya pakai ini itu untuk mengetahui airnya gede enggak gitu loh. Oh. Terus berapa dalamnya ini kalau ngebor gitu loh. Saya bisa memprediksi. Nah, ini bosnya nih, masih muda bosnya. Ini waktu milih tanah ini. Nah, ini untuk nyari titiknya. Nih. Dosing. Lidi. Nah, ini untuk nyari gede enggak setelah dipatok. Ya. Ini satu pabrik, Pak. Saya itu lihat, Bapak lihat, ini tahun 2000, saya mulai di 97. Waktu itu foto masih belum susah. 2003 baru mulai foto saya tuh. Ya, sampai Dulu foto masih cuci ini cetak, proyek Pak. 10 tahun, 2003 sampai 2013. 11. Ini lihat ada berapa proyek. Banyak sekali. Ya, terakhir 147. 147. Coba. Nagasaki. Nah, itu Nagasaki pabrik tekstil, Pak ini. Nah, ini. Oh, ini miring. Nah, itu. Nah, ini bosnya nih. Nah, ini anak saya bisa, Pak. Anak saya. Kebetulan bisa. Jadi saya ajak-ajak juga. Kalau dosing ini masuk dalam Feng Shui juga ya, Pak ya? Nah, itu. Apakah ini Dosing itu percabangan? masuk dalam Feng Shui ternyata. Dia sejarahnya di Tiongkok ada 4.000 tahun yang lalu sama. Jadi di apa namanya penemuan artefaknya itu ada orang-orang yang persis bawa kayak gini gitu loh. Cuman bentuknya ranting dulu mah, pakai ranting pohon Pak, gitu. Jadi ini pengalaman saya, waduh luar biasa. Nih saya terakhir ini kemarin-kemarin ini pernah di Balikpapan, Samarinda, kemudian Malang, Makassar, lihat ya, bentar ya. Ini Malang itu, tadi lo mana itu, apa namanya? Ke Jakarta sering Pak, Legok tuh. Tahu Bapak apa namanya BS Allen? Nah itu developer tuh langganan ke saya tuh Pak. Nah, ini BS Allen tahu saya. ya tahu ya. Nah itu langganan saya Pak. Ini proyeknya Kana Park, Talaga ke saya semua. Ini nanti saya liatin. Saya kasih proyek BS Allen ini BS Allen. Ini proyeknya di Kana Park namanya. Nah itu Kana Park Legok. Oke. Nah ini saya ini anak saya ini, saya ajakin terus sih anak saya itu. Nanti pengganti saya itu nanti kalau untuk ini. Tapi Penerus anak ya. saya nggak bisa feng shui gitu ya. Saya yang feng shui mereka. Nah ini saya tuh ngikut gitu. Tuh, nah itu. Jadi anak saya suruh jalan, kemudian saya cek gitu. Nah ini, saya cek gitu. Jadi ini wah, Pak saya pengalaman luar biasa Pak ini Pak. Sampai ke tengah-tengah lapangan gini gitu ya. Kita coba aja ya. Wah. Tapi enak saya Pak. mau nanya Pak, dengan stick begitu, apakah Nah, kita ada videonya kalau Bapak mau lihat. kita kira-kira atau itu kan kita pegang apa tangan kita Nanti sendiri makanya yang lihat videonya lebih baik, lihat video. boleh. Nah, kalau gini susah. Kalau lihat video nanti dulu saya video yang mana ini videonya saya taruh di mana? Ada di sini nih. Nah, sebentar. Ini kayaknya nih, ini. Bukan. Ini yang pertama. Nah, oh ini di sini. Di kuliah itu saya juga kemarin saya praktekin juga di kuliah Pak ini Pak. Jadi ini untuk mengetahui, aduh nanti lu mana ini ya. Ada videonya harusnya. Nah ini videonya Pak, lihat ya. Iya. Nah Bapak bisa lihat. Jadi orang pegang satu, tangannya satu. Nah ini nanti ketarik Pak. Ini nanti ketarik nih, lidinya tuh turun. Tuh, ini tarik nih.
Nah, ini Oh. tuh, ya. Tuh, kalau tangan saya dekat. Nah, dia tangan saya dipakai, digoyangin nggak? Ya, gitu. Ya, tuh. Nanti dulu yang lebih jelas lagi mana ya? Waduh, nggak ada ini di sini. Aduh, ini mestinya ada ini di mana ya? Wah, nggak di sini Pak, di USB saya itu plastis. Oke. Coba. Oh ini ada nih. Nah ini Pak nih contohnya. Waduh ini anu ya saya videonya apa namanya? Videonya nggak miring. Bisa nggak? Wah, miring Pak. Videonya miring. Ya, Ini nggak apa-apa lah. nggak bisa diputer ya. Gitu. Maksudnya gitu. Jadi kalau mau ngerasain bisa gitu. Ya tapi Bapak pegang satu, saya pegang satu. Ya, nanti saya deketin tangan saya itu ketarik gitu. Ini kalau kuliah juga tuh saya kasih anak-anak demo. Praktek nyoba ya. Ya, praktek nyoba gitu. Terus ya sebenarnya banyak gitu ya. Banyak sekali. Coba ya sebentar ini lagi saya nah, saya cari yang di Puri Indah, Pak. Di Puri Indah itu kapan ya? Waktu kemarin nih belum lama ini. Puri Indah. Puri Indah. Banyak sekali sih Pak, susah. Tuh pabrik semua Pak. Ini banyak rumah tinggal ya banyak. Waduh, lupa itu mana Puri Indah. Jakarta, Puri Indah. Tahun 2021 lah sebetulnya mah. Nggak jauh di sini kayaknya. Nah ini. Nah ini lebih jelas nih Pak. Ada videonya. Iya. Nah ini ada yang ikut pegangnya siapa ini ya? Ini kemana? Nah ini. Nah, ini suaranya kecil. Itu dia turun bukan karena emang gravitasi Bukan aja. karena itu ya, tapi karena itu. Nah, kalau dimainin lihat. Tuh, kelihatan dimainin makan beda. Ya, lihat nih. Beda gerakannya tuh beda. Tuh. Tuh. Ajaib dia bilang gitu. Nah, begitu Pak. Nyarinya begitu. Jadi ini dipatok tuh, patoknya ada besi nih. Nah, Itu ini titik dibikin sumur berarti ya. dibikin sumur, Pak. Ya, udah selesai. Airnya bagus, Pak. Nggak kuning. Yang lain-lain di Puri Indah semua kuning. Ini air yang saya bor tuh 100 meter, Pak, di situ, Pak. Saya ngebor juga, Pak. Ini mesin saya ada. Kalau nggak salah ini. Oh, ini belum datang mesinnya. Tapi ada waktu ngebornya ada. Jadi saya bikin sumur juga, Pak. Ini ada. Oh, ini ya sumur Ya, antesis ya. ya begini. Ini manunya apa namanya? Itu di Kanapak kan saya bikin ada 4, terus di Telaga ada 6, ada 10 itu udah. Jadi banyak. Di dulu itu di mana ya? Nanti lihat anunya apa namanya mesinnya seperti gini Pak. Tuh mesin bornya begitu Pak. Kalau mau lihat cara kerjanya juga bisa sih sebenarnya. Pakai diesel Nah itu ini ya. nih, ini cara kerjanya. Ah tuh, ya ini. Ya, jadi mesin bor rakitan sebetulnya mah itu bukan Iya. mesin bor itu. Nah, balik lagi nih ke Feng Shui. Kalau seandainya udah jadi benar dosing nih. itu untuk mengetahui gini Pak, kalau di titik itu, titik tadi yang saya titikin itu dipatok itu, nggak boleh taruh ranjang Pak. Oh. Enggak. Nah itu Titik nanti air itu nggak boleh ada. ganggu tidur. Oh.
Gitu. Jadi nggak boleh kamar tidur ya. Ya, makanya ini banyak sekali rumah-rumah yang kalau di sini banyak sekali rumah-rumah yang baru bangun terus mau naruh ranjang tuh saya periksa dulu. Gitu. Iya. Kalau di lantai 2-nya juga nggak boleh, Pak. Sampai lantai 3 masih kerasa, tapi kalau udah Masih lewat kerasa ya. masih kerasa. Oh. Kalau lantai 3 masih kerasa, lantai 4 udah enggak. Kayaknya lantai 3 juga udah berkurang lah. Lantai 2 masih. Kenapa Pak? Walaupun Air itu kenapa dijadikan pantangan Pak kalau di feng shui? loh, air itu kan di bawah itu nggak diem, mengalir, tuh, Pak. Oh, Mengalir itu menghanyutkan ya, semua menyedot ya. air di bawah itu nggak ada yang diem, mengalir. Mengalir itu timbul gesekan, Pak. Dan air sendiri kalau mengalir kan muter sebenarnya itu. Nah, itu timbul gesekan itu listrik, Pak, statis. Oh, Nanti timbulnya adalah medan elektromagnet. Makanya kayak gini, kayak kita nyisir rambut kalau masih banyak rambutnya, iya. terus Listrik sisurnya ke statis ya. sini, bulu kita ketarik. Nah, itulah medan elektromagnet. Sama. Jadi itu mengganggu kalau kita tidur atau kerja. Jadi tesis saya S2, Pak, itu tentang itu justru. Jadi iya. pengaruh medan biopatis dalam penempatan furniture, ruang tidur, ruang duduk, dan ruang kerja. Dan medan elektromagnet itu kalau kena ke komputer, di bawahnya kena radiasi itu, maka komputer juga bisa sering hang, error. Terganggu ya. Terganggu. TV, monitor, TV, ya, itu bisa keganggu. Tapi kalau jenisnya kayak kulkas itu kan mekanik nggak terlalu. Jadi yang pakai IC terganggu. Itu buktinya banyak, Pak. Jadi saya sudah banyak sekali pengalaman meriksain rumah juga banyak, Pak. Ya, diaudit ya. Diaudit medan energinya. Ya dipetakan. Dipetakan. Iya, dipetakan. Medan elektromagnetnya itu dipetakan, Pak. Sama kayak tidur di atas kompor itu juga termasuk nggak boleh ya? Ya kalau dapur di bawahnya ya memang kurang bagus gitu ya. Kurang bagus ya. Kecuali Orang kalau banyak mitosnya kan jadi ya, marah-marah melulu katanya kalau gitu. dapurnya ngebul terus ya memang ada yang ketinggalan di situ kan, energi panasnya itu masih ada. Tapi kalau dapurnya nggak pernah ngebul ya nggak apa-apa sebenarnya mah gitu. Tergantung itu. Jadi gimana anunya, tergantung si yang punya rumahnya gimana itu. Nih contoh ini periksa rumah, Pak. Nah ini Pak contoh. Nah tuh diranjang. Nih. Tuh, ini rumah orang ini. Kita di ruang duduk. Gitu ya. Tuh, ini anak saya juga dibawa. Selalu saya bawa di ranjang-ranjang. Ini rumah baru mau ditempatin, ada ini enggak gitu. Nah, itu. Ada titik yang itu ya. Iya, itu juga rumahnya banyak, Pak. Rumah udah 500-an rumah mah ada saya tuh. Banyak sekali. Cuman Itu kalau titik nggak boleh di atasnya ada ranjang, tapi kalau ranjangnya digeser nggak pas di atas ya titik nggak bisa, apa-apa. ranjangnya digeser bisa. Bisa ya. Banyak Selama ruangannya muat ya. Banyak pengalaman begitu, ranjang digeser tuh banyak sekali. Ini dusun bambu, Bapak tahu nggak? Dusun Bambu tahu kayaknya saya. Nah ini saya pernah disuruh meriksain kamarnya dusun bambu. Tempat nginep iya. Tempat nginepnya disuruh periksain sama bosnya. Ada ini nggak, keganggu nggak gitu. Ini anak buahnya ini dusun bambu, ini kan rumah dusun bambu, ini hotel ini. Gitu. Cuman anunya apa namanya dokumentasinya nggak banyak. Nggak banyak ya. Susah sih sayanya nggak. Itu kan minta tolong orang juga kadang-kadang. Ya banyak sekali Pak itu. Tuh ini lihat aja semua. Pusing. Wah, itu namanya di Makassar. Saya pernah di Makassar tuh. Wah, Pusing juga ya. Di lapangan di tengah-tengah itu begini tuh, lihat tuh. Tuh. Makassar nih. Namanya Royal Central Land. Perumahan ya. Rumahnya BSA Land tuh, Pak. BSA Land. BSA Land tuh, Royal Central Land Makassar 7 Juli kapan. Terakhir itu saya di sini.
di Jakarta tuh, Tangerang, Balaraja tuh, Pak. Tenjo, Balaraja, Legok. Terus ini terakhir ini apa? Tapi ada lagi terakhir tuh, sebenarnya ini belum masukin saya. Nah, Pak, kalau pagar ya, posisi pintu itu ada pengaruh nggak ya di Feng Shui ya? Ya posisi pintu masuk iya, pintu entrance rumah. Tapi kalau pagar kadang-kadang kalau pabrik dia minta saran saya, taruh di mana pintunya gitu, Pak. Oh, pintu masuknya ya, Ya, entrance saya. kalau rumah Jarang nanti ya. saya sesuaikan dengan pintu entrance-nya. Jadi saya nentuin dulu pintu entrance, kalau udah oke, baru desain ke pagarnya gitu, Pak. Gitu. Gampang itu. Jadi tergantung per kasusnya gimana. Nggak bisa Ada yang bilang juga kayaknya pintu kamar kalau 3 kamar berjejer tuh nggak boleh sama persis itu posisinya. Itu ada yang begitu nggak tuh? Enggak. Enggak ya, nggak ngaruh ya. Enggak ada. Kita nggak begitu. Iya. Atau coba aja gini. Coba Bapak cari orang yang pintu rumahnya di kamarnya tiga berjejer. Coba tanya, pernah terjadi apa di situ? Kalau nggak ada terjadi apa-apa, ya udah berarti nggak apa-apa. Nggak usah pusing-pusing. Iya. Saya pernah ditanya gini, rumah saya tuh, teman saya ini, ya dia nanya nggak bayar gitu, apa namanya, nanya sebagai teman gitu. Rumah saya tuh, itu pintu kamar anaknya 2, anak laki sama anak cewek berhadapan. Berhadapan. Ya, berhadapan. Gimana tuh? Saya bilang, saya tanya balik. Selama ini kamu tinggal berapa tahun di sini? Udah 30 tahun lebih katanya. Terus terjadi apa? Pintu kamarnya berhadapan. Ya nggak apa-apa. Ya udah, mau apain ditanyain? Nah, ngerti nggak maksudnya? Iya. Ngapain dipusingin? Kadang diada-adain ya jadinya ya. Iya. Nah, itulah. Makanya banyak aturan-aturan feng shui yang di lapangan itu, di masyarakat itu banyak yang nggak benar justru. Contoh, misalnya, kalau masak katanya kan itu kalau masak ini jalan misalnya di sana jalan. Oh, sutilnya ke kanan ya. Masak kalau gini Ke arah nyendok jalan. ini harus ke Buang dalam. rezeki itu katanya. Kalau keluar buang rezeki. Iya, kalau tangannya kidal gimana? Balik kan? Iya, jadi nggak laku. Jadi itu. maksudnya teori aturan-aturan feng shui yang di masyarakat tuh banyak yang keliru, banyak yang nggak beres. Banyak yang misguided ya. Nggak bisa dipakai. Terus kloset nggak boleh ngadep jalan. Apa hubungannya kloset nggak boleh ngadep jalan? Iya, katanya kloset nggak boleh ngadep ke jalan raya tuh. Kenapa? Ada yang bilang keran air juga katanya nggak boleh ngadep jalan. Wah. Saya itu kadang-kadang ya karena saya nggak belajar ya, jadi nggak ada, awam Pak. jadinya. Selama saya belajar 10 tahun itu buku-bukunya kalau Bapak pengen tahu tuh buku saya begini dilihat buku saya. Bapak lihat bahasanya pun wah ini mah bahasa tulisannya tuh tulisan Taiwan bukan tulisan Chinese yang sekarang. Kalau Bapak pengen tahu belajarnya saya ini bukunya ya Pak ya. Lihat ini buku ini. Ini sama tulisannya. Sama nggak? Tulisannya sama. Ya. Sama ya. Secupase sama ya. Sama ya. Ah, ini terjemahannya Pak. Saya tulis tangan Pak. Jadi diterjemahkan. Ini dibaca sama guru saya itu yang baca buku. Nah ini saya tulis tangan kalau Bapak pengen tahu. Dari nol saya belajar. Oh, ditranslate ya. Tulisin sama saya tiap jam. Ini bareng. Jadi orang ngomong di depan saya, guru saya yang bacain buku, saya nulis. Ini lihat. Tulisan tangan saya semua. Buset. Saya belajarnya begini, Pak. Dan bukan cuma satu buku, Pak. 50 buku ada, Pak. Kalau Bapak pengen tahu. Dahsyat. Pak, ini, Pak. Waduh. Belum, ini baru banyak. Ini kalau Bapak lihat di sini. Di anu saya, lemari saya. Lihat aja bukunya nanti kalau. Jadi saya nggak ada orang yang belajar seperti saya, Pak. Nggak ada. Terus terang aja. Kayak saya ngomong sombong, cari yang nyamain saya itu sulit, Pak. Gitu. Nih, Pak, saya lihatin ya. Ini ya, silakan. kameranya tuh, lihat buku saya tuh. Tulisan Chinese semua tuh. Waduh. Nah, saya lihatin. Saya nggak bisa diangkat.
Lihat tuh, sayang ini masih kena kaca. Nah, Iya, aduh, banyak banget ya. nah di atas ada lagi. Nah, nah itu buku terjemahan dari aslinya. Buku aslinya ada. Iya. Nah tuh, ya, buku aslinya ada. Ini baru sebagian, masih ada lagi di dalam. Cuman kalau Feng Shui ini ada faktor penafsiran nggak ya Pak ya? Penafsiran apa? Maksud penafsiran dalam artian mungkin orang yang satu dengan orang yang lain mempelajari Feng Shui yang sama itu Nah, iya menghasilkan betul Pak. pemahaman berbeda. Ya betul. Ya, kalau saya sih saya pelajari semua Pak metodenya. Kenapa? Hmm, Saya pengen tahu yang mana yang lebih baik gitu loh. Ngerti nggak Pak? Jadi kalau orang itu belajar itu harus semua dipelajari. Kalau cuma ngomong aja "Oh, ini apa, wah lu belajar belum? Itu iya, iya. ya saya belajar tentang bangunan itu sampai begini. Ini. Hmm. Ada buku dari buku saya fotokopi bukunya saya tempel terus terjemahannya ini ada. Ini bukan satu lembar dua lembar. Tuh, Hmm. ratusan lembar bisa Pak itu. Jadi bukan tanggal lahir aja, tanggal lahir tapi yang terbanyak. Kalau ini untuk bangunan, fasad, apa segala macam, ada hotel, ada apa gitu. Nah itu fasad masif sama fasad kaca itu ada pengaruh nggak di Feng Shui itu Pak? Bukunya ada banyak macam Pak. Terus tentang kompas itu juga ada. Kenapa Pak? Fasad ya. Kalau fasadnya itu kaca sama fasadnya masif ya, itu ada pengaruh nggak di Feng Shui-nya Pak? Kalau kaca tuh mungkin memantulkan atau apa Kaca gitu. bukan cermin ya. Kalau cermin memantulkan, kalau kaca ya enggak Pak. Kaca ya nggak apa-apa ya, berarti Nggak nggak ada masalah, pengaruh ya. nggak masalah. Kecuali yang tadi ya, sudut-sudut itu ya. Kecuali kalau kita di hadapannya ada apa dulu, makanya kita lihat-lihat di sekitarnya nih depannya kita ada apa, gitu kan? Nah, Hmm. kalau Tapi kalau enggak, misalkan, ya ini problem juga. Kalau misalkan tadinya sekelilingnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba mereka ngebangun gitu, nah terus terus mengancam menjadi kita, ya gampang itu Pak. Tinggal diganti aja, misalnya apa mengancamnya gimana gitu, lihat dulu. Ya tinggal diganti aja. Gitu. jadi kita harus ikut-ikutan berubah gitu fasadnya mungkin untuk Iya, menetralisir. bisa harus berubah gitu. Tapi ada juga yang ini saya lihatin ada satu yang sudah tertanggulangi sendiri gitu loh. Misalnya gini ya. Ini ada nih. Kita lihat nah ini. Ini ada nusuk ya. Tapi Iya. nusuknya tuh kena ke ini nih, ke tembok ini. Oh, Ya, ya itu ini juga salah secara nggak satu. sengaja selesai ya. Iya, nggak sengaja itu ya. Saya foto itu. Jadi ya oke lah gitu ya. Nggak Selamat apa-apa. ya. Ini kantor ini. Ya nggak apa-apa. Iya. Gitu. Jadi tergantung juga. Nah makanya bikin itu sebetulnya menarik karena apa? Nanti itu desain fasad itu berdasarkan itu juga. Jadi bukan mistik gitu loh. Tapi kita peka terhadap itu, terhadap apa namanya pengaruh-pengaruh luar gitu, ya kan? Betul. Itu. Iya, 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 iya. Ini juga contoh jelek ini Pak. Kita bikin restoran di pojokan begini ketusuk sendiri. Jadi bangkrut juga. Ketusuk sendiri. Iya, ini kan tajam ini kan, ini Oh. ya di pojokan gini dia kan ketusuk sendiri. Padahal dia nggak di ujung sebelah sananya ya. Jadi ujung ini kan, ini ujungnya dia. Padahal cuma ini di sudut ya. Tapi Iya, oh, jelek. Hmm. termasuk ini ya, Ini termasuk dikira punya saya, Papa Lim. Padahal bukan. Dikira punya saya. Oh, saya nggak akan bikin begitulah. iya, udah ngerti nggak bikin begitulah gitu. Heeh. Nih, ada satu lagi apa ya? Ini contoh, Pak. Oh, lihat. Ini Yamaha ini bangkrut, Pak. Ini Karena ini nih. Nah, kelapa ini teh gading kenapa ini. saya dapat ini foto ini? Ini klien saya di Jakarta mau beli ini, Pak, Yamaha. Oh, Dia bilang, Pak Bunhong, itu boleh nggak saya beli itu? Ini ada Pak, ini, dia bilang. ini bukannya kelapa gading Pak? Benar Hah? nggak Pak? Kelapa Apa? gading, kelapa Apa? gading bukan sih? Ya Kelapa Gading, ya. Di Kelapa Iya, Gading. iya. Memang klien saya di Kelapa Gading. Yang pabrik Ini, Otto itu loh. oh, Otto itu yang bikin Pampers tuh buat dewasa. Sama oh, bikin masker juga Otto. ya ini ruko-rukonya tipikal Sumarekon punya. Ya, betul.
Ini memang gitu. Dia lihat ini bangkrut, dijual murah kayaknya ini mau beli gitu. Dia nanya saya, boleh dibeli nggak? Saya bilang boleh dibeli. Kenapa? Takut kayak gitu. Nggak usah takut kata saya, ini mah gampang ini mah kata saya. Iya, ini katanya ketusuk Ketusuk ini tiang nih, yang ini. kakinya Iya, kakinya ini nih, nah, itu kakinya bisa gitu jembatan. tuh Pak. Nah itu ilmu feng shui itu luar biasa Pak sebenarnya Pak. Waduh. Akhirnya beli nggak tuh Pak? Beli. Wah nggak tahu saya. Kayaknya nggak beli Pak. Dia beli yang lain Pak. Beli itu Iya, iya. beli tanah di Sentul Pak, lebih gede buat rumah lagi Pak. Ya. Oh, Udah saya oke. gambar lagi itu di Sentul. Saya nggak udah beres. Sekarang lagi dibangun, udah lagi finishing. Iya, iya, iya. Ya ini mah karena dia lihat itu bagus. Nah terus lihat ini satu lagi nih ya. Iya. Ini contoh. Ini nggak laku-laku Pak, dijual juga ini bangunan. Kenapa tahu nggak? Ini Coba. salah posisi, salah bentuk. Jadi Karena kalau kita depannya ada lihat apa? ini, hah? Ada apa di depannya? Nah salah bentuk ini. Ini masanya itu salah posisinya. Jadi masa yang ini kalau kita lihatnya dari dalam keluar ya, bukan dari sini ya. Kita bukan lihat dari foto, tapi dari dalam rumah keluar. Ini harusnya yang sebelah kiri ya. Ini kiri ini ya. Iya. Ngerti nggak? Nah, itu harusnya lebih tinggi daripada ini kanan. Karena Nah, itu karena apa? Ya, itu karena kalau ya seperti contoh yang ini bagus. Contoh sebentar, saya kasih contoh yang ini yang bagus. Nah, ini bangun rumah bagus. Kirinya tinggi kalau dari dalam ya. ya Kanannya dia bikin taman. Artinya apa? Itu kalau ada aliran energi, energinya tuh berputarnya di berlawanan arah taman jarum dulu. jam. Berlawanan arah jarum jam. Ngerti nggak, Pak? Gini. Ngerti? Oh. Ngerti nggak? Ya. Kalau dari denah ya jadi Nah, ya. counterclockwise. Nah, itu berlawanan arah jarum jam itu bagus. Kenapa? Kesatu sama dengan perputaran alam semesta. Ngerti maksudnya? Hmm. Nah, bumi kita mengelilingi matahari kan berputarnya begini. Satu. Ya. Kemudian bumi kita sendiri berputar sendiri begini. Ya. Bulan juga berputar mengelilingi bumi begitu. Ngerti ya? Alam semesta semuanya berputar berlawanan arah jarum jam. Kalau kita lihat listrik, dinamo, kalau berputarnya berlawanan arah jarum jam, arusnya akan naik ke atas. Kalau searah jarum jam, arusnya akan turun ke bawah. Oh ya, ini teori jempol Nah, kanan ini ya. ya. Nih, kalau berputar Iya, gini dia teori naik ke jempol atas. kanan ini. Kalau ini gini. Nah, Iya. Ini kayak hukum skrup, apa ya? kayak sekrup. Hukum Lorentz atau apa itu saya lupa dulu. Kayak sekrup. Iya. Nah, kalau bapaknya krup, putar arah jarum jam turun. Kalau berlawanan naik. Nah, ini metode bentuk, Pak. Intinya itu. Oke. Kalau itu menarik, Pak. Banyak sekali kuliah saya, makanya menarik, Pak, itu. Wah, ini seru nih Pak, nih bisa Oh iya. berepisode nih. Nih, contoh lihat ya. Nih, contoh bangunan yang bangkrut selalu bangkrut, mau diapain juga bangkrut gitu. Ini contoh ini. Ini saya riset dari awal. Bentar ya. Lihat dulu. Nah, ini awalnya ini. Ini tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. Pokoknya ini saya riset. Ini dulunya ini Spring Heaven restoran ini. Nah, dia bangun kanannya tinggi kan, Pak? Iya. Ya, belakang tinggi bagus, belakang tinggi bagus. Tapi bentuk energinya jadi gini, Pak. Nah, Oh. ini hanya bertahan 1 tahun itu bangkrut. Ya, lihat. Saya pernah makan di sini soalnya. Ini pom bensin, Clockwise Pak. terus tuh. Ini pom bensin sebelahnya. Oh. Nah, lihat. Bangkrut ganti. Sama persis. Coil, ya. Ini pun nggak bertahan lama, hanya beberapa bulan. Ganti lagi. Rumah ikan. Ini pun tidak bertahan lama. Ganti lagi. Nah, kembang spa. Nah, ini pun tidak bertahan lama. Masih kembang spa, tapi nggak bertahan lama. Ya, lihat ya. Ini udah gini, ganti lagi, hilang. Akhirnya hancur. Nggak ada yang Akhirnya nggak laku. nggak laku. Nah, ini obatnya apa nih Pak? Nggak Apa ada bentuk obat. Gimana bentuk? obat? Jual Jadi aja tuh sebenarnya apartemen itu. gara-gara tetangganya ngebangun begitu, dia bisa amsyong ya istilahnya. Tapi ini nanti ada apa namanya? Ada perubahan. Gini. Nih ya, sekarang ini begini. Sebelahnya ada yang ngebangun, Pak. Sebelah pom bensin dibangun. Nah, tuh, lihat. Iya. Ya, dibangun tuh baru. Ya. Tapi kalau kita lihat bangunannya masih kalah sama itu. Tuh jadinya.
Nah, tuh. Ya. Kalau begini energi mungkin berubah, tapi ini kalah sama ini kelihatannya tingginya. Gitu loh. Kalah sama yang ini. Ini nih. Ya, apartemen kiri ya. Ya. Terus ini Nah, bolong, ini. Pak. Ini bolong nih. Gitu. Ini cara ngatasinnya gimana nih Pak? Wah, Kalau nggak bisa, punya Pak. Nggak ada ngatasin. Jual aja, kata saya mah. Tanah ini nggak apa-apa. Jual aja ke apartemen. Kalau mau mah kan buat parkir kan enak. iya. Iya. Ini sebenarnya yang tadinya baik-baik Ini saja sekarang mau diganti lagi Royal Enfield. ya, Udah jual dibikin motor baru, ini. udah didesain baru. Nggak buka juga. Oh iya. Iya, ini 2020 ini. Ini 10 tahun saya riset, Pak. Nggak buka juga sampai sekarang 2023. Masa sih ya? Mana? Nggak. Udah. Nah itu istilahnya kalau punya tanah di situ yang tadinya baik-baik aja, terus tiba-tiba sekelilingnya dibangun, terus jadi jelek itu gimana ya Pak? Kacau. Oke, lanjut lagi Pak topiknya. Ya, sok. Ya kalau gitu memang Feng Shui memang terlalu luas ya Pak ya ininya ya, Wah, ya iya, Pak. pemakaiannya ya. Gitu. Oke deh Pak Lim, Ya. thank you banget nih ilmunya. Kapan nanti kita bikin episode kedua Pak? Kayaknya seru juga nih Pak. Ya. Untuk ini apa? Ngebahas. Kalau ada kasus lebih seru ya. Mungkin saya sodorin kasus Iya. denah rumah gitu, dikupas dibahas. Kayaknya asik tuh kelihatannya. Ya, bisa. Gitu. Oke Pak Lim, thank you. Ya. Selamat Ya, siang. oke. Nanti kita kontak-kontak lagi Pak untuk episode berikutnya. Ya. Mari. Ya, Pak.